Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya ingin membacakan sinopsis dari film The Teacher's Diary. The Teacher's Diary merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Nichiwat Harathorn. Film ini berasal dari Thailand. Film ini menceritakan tentang dua orang guru yang mengajar di tempat terpencil. Ia adalah Song dan An. Song merupakan seorang mantan atlet yang bingung mencari pekerjaan hingga akhirnya melamar sebagai seorang guru. Karena Song sangat ingin bekerja, jadi ia melamar ke sebuah sekolah dan diusulkan ke kepala sekolah. Sesudah Song diinterview, akhirnya Song ditempatkan di sebuah sekolah SD di tempat terpencil dengan bangunan di atas air. Sebelum dirinya, ternyata 3 tahun yang lalu ada seorang wanita bernama An yang juga menjadi guru di tempat terpencil itu. Namun An dipindahkan dengan alasan dirinya memiliki tato kecil yang menjadi contoh tidak baik bagi muridnya. Agar Song sampai ke sekolah terpencil, ia menaiki sebuah perahu sampai ke sekolah itu. Dia mengabdi di tempat itu. Di sana, Song sudah mulai mengajar di tempat terpencil. Di sini Song dituntut untuk mandiri, sabar, kuat, dan kreatif. Ketika Song sudah mulai mengajar, berbagai masalah datang. Entah itu dari muridnya, percintaannya, dan sebagainya. Hingga akhirnya, Song mulai putus asa dan berpikir tidak ingin lagi mengajar anak-anak. Tanpa sengaja, Song menemukan buku harian yang ditulis oleh An 3 tahun yang lalu di atas papan tulis. Buku itu berisi semua curahan hatinya tentang pengalamannya mengajar di sekolah itu hingga masalah percintaannya. Song merasa permasalahannya itu sama dengan An. Song merasa senang dan lebih berwarna lagi hidupnya saat membaca diary An. Setiap hari dia membaca buku itu dan mengikuti setiap kegiatan yang pernah dialami An yang ditulis di bukunya. Hingga akhirnya Song mulai ada rasa penasaran dengan sosok An. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Komalanensis. Ini dari kelompok 13. Saya mau mereview pesan dari film Teacher Diary 2014. Jadi, walaupun film ini merupakan karya fiksi, namun film ini memiliki pesan moral yang sangat menyentuh hati bagi setiap penontonnya. Film ini memberikan gambaran bahwa seorang guru bukanlah sosok yang hanya memberikan materi pelajaran dan mengajar anak muridnya saja. Di sini ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi, seperti sifat murid yang berbeda-beda, harus beradaptasi dengan lingkungan yang kurang dengan sumber daya, atau di daerah terpencil. Film ini juga menyiratkan makna bahwa guru memegang tanggung jawab besar untuk mendidik anak muridnya dan memberi mereka semangat untuk menggapai cita-cita. Bagi calon pendidik dan pengajar seperti kita, banyak pelajaran yang diambil dari film ini, yaitu yang pertama, keterbatasan tidak menghalangi siapapun untuk mengecap pendidikan. Yang kedua, menjadi guru bukan saja tentang mengajarkan ABC atau 1, 2, dan 3. Seorang guru tidak cukup hanya mengajar, namun mendidik, memahami karakteristik anak, memahami karakteristik anak didiknya. Tidak ada batasan komunikasi antara keduanya. Yang terakhir, dalam mengajar perlu adanya variasi atau tidak monoton. Masih banyak sekali pengejaran materi ajar dengan menggunakan metode ceramah. Jadi siswa menjadi pendengar sejati, atau menjadikan mereka hanya sekedar tahu tanpa memahami. Namun anak didik perlu berpartisipasi dalam pengetahuannya agar mereka berkembang cepat. Jika tidak akan menghasilkan seperti manusia,
kita jika tidak akan menghasilkan seperti manusia kita saat ini, orang-orang berjas rapi, berdasi, bertitel, berpendidikan tinggi, bahkan haji, namun merampas hak rakyat karena tidak ada pemahaman dalam ilmunya. Terima kasih. Saya, Agnia Ali Putri, akan membicarakan tentang mengajar di daerah terpencil. Saat ini masih terdapat kendala dalam mengajar dan mendidik anak-anak di daerah terpencil. Di daerah tersebut masih kekurangan tenaga pendidik dan minimnya sekolah serta fasilitas pendidikan karena daerahnya yang terpencil serta sarana transportasi yang sangat terbatas. Selain itu, infrastruktur seperti akses sarana jalan, listrik, kebutuhan air bersih, dan sarana kesehatan di sana juga masih sangat minim. Akan tetapi, di balik semua itu, masih ada guru yang sangat berbesar hati karena menganggap hal tersebut justru menjadi tantangan bagi dirinya. Karena melihat semangat para siswa yang ada di sana yang mempunyai semangat belajar yang tinggi. Mereka rela berjalan kaki dari rumah ke sekolah untuk belajar. Untuk mengatasi permasalahan karena minimnya fasilitas pendidikan, maka guru harus kreatif dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang peka dan peduli terhadap konteks budaya dan geografi di mana anak-anak ini tumbuh. Strategi pembelajaran yang efektif bagi anak-anak itu juga harus memperhatikan berbagai aspek. Pertama-tama, guru harus perlu menghargai dan tidak meremehkan kemampuan anak-anak tersebut dan tidak terpengaruh oleh tampilan fisik di mana mereka tinggal serta indikator-indikator lainnya seperti mata pencaharian orang tua, tingkat pendapatan, kemiskinan, penguasaan bahasa Indonesia, logat bahasa, dan cara berpakaian. Karena keterbatasan fasilitas pendidikan, guru harus bisa mengembangkan dan menyusun rencana pembelajaran secara mandiri supaya guru tidak selalu bergantung dengan fasilitas. Semua yang tersedia di alam sekitar dan lingkungan sekolah harus bisa guru manfaatkan sebagai media pembelajaran. Sebagai contoh, ketika mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat, maka guru harus mengajak mereka untuk melihat upacara adat atau kesenian tradisional yang ada di sana untuk memberikan penjelasan apa itu norma, kebiasaan, adat istiadat, serta peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga upacara adat dan kesenian tradisional tersebut dapat guru manfaatkan untuk pembelajaran bagi mereka. Aspek kedua, ketika guru harus ditempatkan untuk mendidik anak-anak di daerah yang terpencil adalah harus menghargai adat istiadat dan budaya setempat. Hal-hal ini agar guru memahami kehidupan mereka sehingga anak tidak merasa minder dan tidak merasa ditolak oleh sistem pendidikan yang formal. Memang pada awalnya banyak orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan dan tidak mau menyekolahkan anaknya. Untuk mengatasi hal tersebut, guru harus melakukan pendekatan dengan cara membuka wawasan tentang pendidikan dan menceritakan kepada orang tua bahwa dengan bersekolah maka kita akan berhasil dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain itu, guru harus bisa bertahan dengan segala keterbatasan yang ada. Maka guru harus mempunyai kebulatan tekad untuk mengabdi pada negara dan semangat untuk mengajar serta mendidik mereka.